Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Dika dengan NIM A1D51905 dari kelas R001 Prodi Administrasi Pendidikan angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan dalam mata kuliah Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan. Baik, materi yang pertama ialah mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nur Hadi tahun 1983 dan Engkoswara tahun 1987 mengungkapkan bahwa administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya mengatakan penataan mengandung makna mengatur manajemen, memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi atau membina. Sumber daya terdiri dari yang pertama, sumber daya manusia, dalam kurung peserta didik, pendidik, dan pemakai jasa pendidikan. Yang kedua, sumber belajar atau kurikulum, segala sesuatu yang disediakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, fasilitas, seperti peralatan, barang, dan keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan. Baik, materi yang kedua ialah ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan, secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan kepada 7 kelompok, yakni yang pertama administrasi tata laksana sekolah, yang kedua administrasi guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi murid atau siswa, yang keempat administrasi supervise pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, dan yang keenam administrasi perencanaan dan pendirian pembangunan sekolah, dan yang terakhir atau yang ketujuh administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dan dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapai tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Menurut Nur Hadi tahun 1983. Yang pertama ada planning atau perencanaan, merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Menurut Asnawir tahun 2005. Yang kedua, pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Asnawir tahun 2005. Dan yang ketiga, aktuasi fungsi penggerakan. Aktuasi artinya penggerakan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Asnawir 2005. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Menurut Asnawir tahun 2005. Baik, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan ini juga ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan ini perlu karena merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.